Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Allahumma ighfir lana walil ustazina walil walidayhi walil masyayikhi walil jami'il mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram babul i'tikaf. Iqra al-hadits. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul al-awakhira min Ramadana hatta tawaffahu Allahu azza wa jal summa takafa azwajuhu min ba'dihi muttafaqun alaih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa anta maulaha. Qala al-musannif rahimahullah babul i'tikaf. Berkata Al-Hafidh Ahmad bin Ali yang dikenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan dalam kitabnya Bulughul Maram babul i'tikaf, bab tentang i'tikaf. I'tikaf secara bahasa maknanya adalah luzumu syai', melazimi satu tempat, melazimi sesuatu perkara. Ya, wa habsun nafsi alaih, menahan diri untuk tetap pada tempat tersebut atau pada perkara tersebut. Itulah makna i'tikaf. Allah berfirman dalam surat Thaha, "Wanzur ila ilahikal ladzi dhalta alaihi akifan." Tatkala Allah berkata melalui lisan Musa tentang Samiri yang membuat anak sapi menjadi sembahan Bani Israel, lihatlah kepada Tuhanmu yang engkau terus-menerus berada padanya, engkau terus-menerus beriktikaf di sisinya. Ai alladzi aqamta wa dumta ala ibadatih, yang engkau terus-menerus berada padanya dan tetap menyembahnya. Jadi makna iktikaf adalah luzumu syai', yang maknanya dalam bahasa Indonesia melazimi sesuatu hal. Makna melazimi adalah terus-menerus dalam satu keadaan atau dalam satu tempat. Adapun i'tikaf dalam syariat Islam al-maqamu fil masjid, berdiam di masjid, min syakhsin makhsus, dari orang yang tertentu, muslim baligh berakal, ala sifatin makhsusah, dengan sifat tertentu, ya, masuk di malam hari contohnya, atau masuk setelah subuh, kemudian tak meninggalkan masjid, tidak banyak berbicara di masjid. Li ta'atillahi ta'ala, tujuannya adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan kaifiat yang tertentu yang diatur dalam agama, dari orang yang ditentukan dalam agama, yang tujuannya adalah dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna i'tikaf. Maka berdiam di rumah tidak i'tikaf namanya. Berdiam di hotel tidak i'tikaf. Berdiam di kantor tidak i'tikaf. Walaupun secara bahasa bisa diartikan i'tikaf. Berdiam dalam waktu yang lama di kantor itu i'tikaf secara bahasa. Tapi secara istilah tidak, karena syaratnya adalah al-maqamu fil masjid. Berdiam, bermukim, tinggal di masjid. Ya, dilakukan oleh orang tertentu dengan sifat tertentu dalam rangka ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan i'tikaf ini hukumnya sunnah dan bagian daripada perkara yang mendekatkan seorang kepada Allah. Dan dia tertera keterangannya dalam Quran, dalam sunnah, dan dalam ijma'. Adapun dalam Quran diantaranya Allah mengatakan, ya, ketika Allah Jalla wa'ala
menghalalkan bagi laki-laki untuk mencampuri keluarganya di malam hari bulan Ramadan. Kata Allah, wala tubashiruhunna, namun janganlah kalian mencumbui mereka, wa antum aakifuna fil masajid, sementara kalian dalam keadaan sedang beriktikaf di masjid. Larangan iktikaf adalah jima'. Jika dia keluar dari masjid kemudian menjimai keluarganya, batal iktikafnya. Dan Allah berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan kami telah wasiatkan kepada Ibrahim dan kepada Ismail, antahira baitiyah lit-ta'ifina, sucikanlah rumahku bagi orang yang tawaf, wal akifin bagi orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud bagi orang yang ruku' dan sujud. Adapun hadis tentang i'tikaf banyak sekali dan nanti kita akan baca. Dan telah tegak ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya i'tikaf ini disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah, tidaklah wajib. Dan tidak ada perselisihan dalam perkara ini bahwasanya i'tikaf adalah perkara disyariatkan dan disunnahkan. Dan sebagian para ulama sepakat i'tikaf itu boleh kapanpun waktunya, tapi dalam Ramadan lebih utama. Di 10 hari terakhir lebih utama lagi. Ya, sebagian mensyaratkan i'tikaf haruslah di bulan Ramadan saja, tapi itu pendapat yang lemah. Karena Rasulullah SAW pernah izinkan Umar ketika dia bernazar, ketika musyrik Umar bernazar beriktikaf, ya, di satu malam daripada malam-malam, dan bukan di bulan Ramadan. Maka Rasulullah suruh dia untuk menepati kembali nazarnya, menunjukkan i'tikaf itu boleh juga di luar Ramadan. Walaupun ya, yang paling utama dalam bulan Ramadan, yang paling utama lagi adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adapun hikmah, mengapa ada syariat i'tikaf? Apa hikmahnya? Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengungkapkan tentang hikmah i'tikaf. Kata beliau, lamma kana salahul qalbi wa istiqamatuhu ala tariqi sayri ila Allah ta'ala mutawaqqifan ala jam'iyyatihi, kata beliau, tatkala hati itu akan menjadi baik, istiqamah di atas jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, bergantung dengan fokusnya hati, bi iqbalihi bil kulliyati ala Allah, ketika dia memang secara utuh ya menghadapkan dirinya kepada Allah Jalla wa ala. Kata beliau, setiap orang itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan ahli ma'rifat mereka berjalan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka istiqamah di atas jalan tersebut. Dan adapun jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini membutuhkan fokus dan konsentrasi penuh. Hati dan jiwa hendaklah senantiasa fokus. Fa inna sya'athal qalbi la yalummu illa al-iqbal ala Allah ta'ala. Sesungguhnya hati ini akan menjadi cerai-berai, galau. Taklah dapat hati ini disempurnakan, diperbaiki, kecuali dengan ya mengajak hati ini untuk benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala semata. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا. Dan adalah over berlebihan dalam al-mukhalatah, bercampur dengan orang. Namanya fudul mukhalatah, terlampau banyak bercampur baur dengan manusia, senantiasa waktunya hanya untuk manusia, ya, berdialog, bekerjasama, berbicara, berbincang, berpergian. Tatkala fudulul al-mukhalatah, kata beliau, tatkala berlebihan atau over dalam bercampur baur dengan manusia, ya, fudul mukhalatatul anam wa fudul kalam, demikian juga over dalam berbicara,
Biasanya orang ketika sendirian tak bicara, kecuali orang gila. Kalau orang bertemu orang, dia akan berbicara. Apabila dia selalu terus-menerus bertemu orang, maka akan banyak bicaranya. Ya, ketika berbicaranya lebih daripada hajat, namanya fudhul kalam. Ya, maka apa yang namanya fudhulul mukhalatah, over dalam bergaul, over dalam berbicara, ya, fudhulul manam, over dalam tidur, terlampau banyak tidur, malam-malamnya tenggelam dalam tidur, ya, kadang siang pun tidur panjang. Mimma yaziduhu sya'athan, maka hal-hal ini adalah sarana yang membuat hati lebih dahsyat lagi kegalauannya. Wa yushattituhu fi kulli wadin, membuat hati ini terpecah belah konsentrasinya dalam setiap lembah. Wa yaqta'uhu an sayrihi ila Allah Ta'ala, hal-hal yang semacam di atas tadi akan menghalangi seseorang dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak memutusnya au yudhifuhu, atau melemahkan jalannya menuju Allah, wa yu'awwiquhu, atau menghalanginya, wa yuqifu, atau memberhentikannya dalam perjalanannya menuju Allah. Iqtadat rahmatullah, karena itulah merupakan ya bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, Al-Azizir Rahim, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, bi'ibadihi, begitu sayangnya kepada hamba-hambanya, an syara'a lahum minas shaum, Allah syariatkan untuk mereka ibadah puasa, mimma yudhibu fudhulut ta'am wa syarab, yang tujuannya adalah menetralisir kelebihan makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia, yang menjadi racun dalam tubuhnya. Kata beliau, wastifraghul qalbi min akhlatis syahawati al-mu'awwiqati lahu an sayri ila Allah Ta'ala. Juga ya dapat membuat hati ini benar-benar fokus dari berbagai macam bentuk syahwat yang senantiasa mengintari manusia, yang menghalangi dia dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa syar'iyyatu biqadril maslahah. Maka i'tikaf ini ya untuk menambal apa-apa yang tadi disebutkan di atas adalah perkara yang sangat baik dan mendatangkan kemaslahatan, bihaitsu yantafi'u bihil 'abdu fi dunyahu wa ukhrah. Dan i'tikaf ini sangat bermanfaat bagi dunia seorang hamba maupun akhiratnya. Wala yaqta'uhu an masalihil 'ajilati wal ajilah. Dan i'tikaf ini bukanlah perkara yang memutuskan kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Wa syara'a lahumul i'tikaf alladhi maqsuduhu wa ruhuhu 'uquf al-qalbi Allah Ta'ala. Maka karena itulah disyariatkan ibadah i'tikaf yang tujuannya adalah ya agar hati ini fokus, konsentrasi penuh ya terhadap Allah Ta'ala wa jam'iyyatuhu alaih, ya memfokuskan hatinya hanya kepada Allah semata, memalingkan segala macam perkara-perkara yang tadi disebutkan, dunianya, manusia, ya, makanan, minuman dan seterusnya. Wal khulwatu wal inqita' wal istighal wal inshighalu bihi wahdahu subhanahu wa ta'ala, membuat hamba benar-benar fokus menyendiri, berkhulwat, benar-benar terputus daripada manusia, benar-benar menyibukkan dirinya hanya ya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa yasiru dzikruhu wa hubbuhu wal iqbalu alaihi fi mahalli umumil qalbi wa khataratihi, agar zikirnya senantiasa kepada Allah, kecintaannya ya juga bagaimana dia menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menghujam dalam hatinya secara umum, wa khataratihi, dalam ya lintasan-lintasan hatinya, pikirannya, fayastauli alaihi badalah wa yasirul hammu bihi kullah wal khatarat kulluha bidzikrih, maka berubahlah yang menjadi perhatiannya, fokusnya, konsentrasinya, tujuannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fikratu fi tahsili maradhihi min, senantiasa berpikir bagaimana dia mendapatkan keridhaan Allah tabaraka taala.
fayasiru unsuhu billah. Ya, maka kenikmatannya adalah ketika dia berduaan bersama Allah, badalan min unsi bil khalqi. Ya, dibandingkan dia dahulu kala sebelum i'tikaf itu begitu dekatnya dengan makhluk, dengan manusia. Ya, ba'dahu bidzalik. Ya, liunsihi bihi yaumal wahsyati fil qubur. Demikian juga setelah i'tikaf dia akan merasa nyaman berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan membuatnya nanti begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada sangarnya peristiwa dalam alam kubur. Hina la anisa lahu siwah, tatkala tak ada yang menjadi teman di kubur kecuali Allah. Fahadha maqsudul i'tikafil a'zam. Inilah tujuan i'tikaf yang paling agung, kata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala. Tujuannya adalah fokus dalam mengingat Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, menikmati berdua bersama Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan manusia, ya, agar nanti yang dekat, yang tetap dapat bersamanya dalam alam kuburnya adalah Allah Jalla ta'ala, Allah Jalla fi'ulahu, ya, juga adapun manusia semua akan meninggalkannya. Inilah tujuannya. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, hadis ke-583, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di 10 terakhir dari malam bulan Ramadan, 10 terakhir dari bulan Ramadan, hingga Allah mewafatkan dia azza wa jalla, hingga Allah azza wa jalla mewafatkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di, setelah Rasulullah wafat tetap istri-istrinya melanjutkan tradisi tersebut setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya beriktikaf di bulan Ramadan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakannya setiap tahunnya. Setelah beliau wafat dilanjutkan oleh istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan sunnahnya i'tikaf. Ya. Dan yani i'tikaf tersebut bukanlah perkara yang berakhir dengan wafatnya Nabi, tapi tetap disunnahkan sepanjang masa. Karena setelah Nabi wafat, istri-istrinya melanjutkan tradisi tersebut, menunjukkan syariat ini tetap ada. Dan Nabi yang mulia SAW pernah i'tikaf 1 bulan penuh, bulan Ramadan. Pernah juga i'tikaf 20 hari. Pernah beliau, dan ini yang paling banyak, beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya dalam rangka ia berupaya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan i'tikaf itu haruslah dilakukan di masjid. Dan para ulama mensyaratkan masjid tempat i'tikaf haruslah masjid yang diadakan padanya salat jamaah. Lebih utama kalaulah Anda padanya salat Jumat, agar orang yang beriktikaf, ya, tidak meninggalkan salat jamaah, pergi mencari tempat orang-orang melaksanakan salat jamaah di luar masjid-masjid yang ada jamaahnya, agar dia tetap pada tempatnya, ya, agar dia tetap melaksanakan Jumat di tempatnya, tak payah keluar mencari tempat untuk salat Jumat, ya. Maka tidaklah dianjurkan i'tikaf di masjid yang tidak dilaksanakan pada salat berjamaah, tak ada pada Jumat. Karena hal ini akan membuat dia tertinggal salat jamaah, tertinggal Jumat. Ya, dan ini akan bertentangan dengan tujuan i'tikaf adalah dalam rangka, ya, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, teruskan. Assalamualaikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza arada ayyatakifa shallal fajr thumma dakhala mu'takafahu, muttafaqun alaih. Hadis ke-584 an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza arada an ya'takifa, adalah Nabi SAW jika ingin beriktikaf, shallal fajr, maka dia salat fajar terlebih dahulu, salat subuh,
Thumma dakhala mu'takafah, selesai salat subuh maka dia pun masuk ke tempat i'tikafnya. Muttafaqun alaih. Ya, adalah Nabi SAW ketika i'tikaf dia membuat tempat khusus beriktikaf. Ya, selama tidak mengganggu masjid, tak mengapa orang mengambil tempat khusus untuk i'tikaf. Ya, dia booking tempat ini untuk dia, selama tidak mengganggu jemaah, mengganggu orang banyak. Apakah di belakang masjid atau di atas masjid, ya tak mengapa. Andai kata memang tidak mengganggu ketertiban, orang meletakkan di sana bantalnya, sarungnya, selimutnya, kelambunya, tendanya. Bagaimana Nabi SAW meletakkan tendanya ketika i'tikaf dalam masjid, ya, dengan ketentuan tidak mengganggu kenyamanan orang banyak. Kalau mengganggu dilarang. Maka selepas subuh Rasulullah masuk ke tempat i'tikafnya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya awal i'tikaf itu yang diperbuat Nabi adalah masuk di awal i'tikaf setelah subuh. Ini yang paling utama. Bukan di malam hari, tapi ketika sholat subuh, setelah itu masuk i'tikafnya. 20 Ramadan setelah subuh masuk tempat i'tikafnya. Nah, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Naam. Hadis ke-585. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudkhilu alayya ra'sah. Terkadang Rasulullah memasukkan kepalanya ke arahku, kepadaku, wa huwa fil masjid. Sementara dia dalam masjid, wa fa urajjiluhu, maka aku menyisir rambutnya, kepalanya. Wa kana la yadkhul baita illa li hajah, dan adalah Nabi tidaklah masuk ke rumahnya kecuali ada hajat. Idza kana mu'takifan, ketika sedang beriktikaf. Muttafaqun alaih. Dan lafaznya lafaz Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ya disunahkan i'tikaf itu dalam masjid. Wa huwa fil masjid, dan dia sedang di masjid. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriktikaf itu tak boleh keluar masjid kecuali ada hajat yang mendesak. Kata Ibunda Aisyah, illa li hajat, kecuali ada hajat. Misalnya harus dia membeli makanan karena tak ada yang mengantarkan makanan kepadanya. Dia harus keluar masjid untuk berbersih diri, mandi dan sejenisnya. Ya. Jadi jika ada hajat boleh keluar. Jika tak ada hajat, keluarnya dari masjid membatalkan i'tikafnya. Jadi boleh orang itu i'tikaf keluar jika ada hajat yang mendesak, yang tak dapat digantikan orang lain, ditunda dan seterusnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ya sebagian anggota tubuh yang dikeluarkan orang i'tikaf dari masjid tidak dianggap dia berarti telah keluar daripada masjid. Karena Nabi SAW rumah beliau di samping masjid. Rasulullah SAW ya ingin menyisir rambutnya, maka dia berikan kepada Ibunda Aisyah. Beliau di masjid, ibunda kita dalam rumahnya. Karena rumah Nabi SAW bersampingan dengan masjid, ibunda kita menyisiri rambut Nabi SAW dalam rumahnya, dan dia dalam keadaan haid. Sementara Nabi dalam masjid, ya, maka ini tidak membatalkan i'tikaf. Dan hadis ini menunjukkan walaupun seorang beriktikaf hendaklah tetap menjaga kebersihan tubuhnya, rambutnya, dirinya, mandi, nyisir rambut dan seterusnya, sebagaimana Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ya, kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika istri menyentuh suaminya
Tatkala suami beriktikaf tidak dianggap membatalkan iktikaf. Ya, walaupun istri dalam keadaan haid, tak mengapa dia menyentuh istrinya. Ya, karena wanita itu suci. Kotoran hanya ada pada tempat haidnya, adapun tubuhnya suci. Hadis ini juga mensyaratkan bahwasanya wanita haid tak boleh tinggal di masjid. Ya, karena itulah ibunda kita tak masuk ke masjid karena dalam keadaan haid. Tentunya agar tidak mengotori masjid. Karena dia dalam keadaan hadas besar yang tak dapat dihilangkan dengan sekedar berwudu. Tentunya dikaitkan dengan bagaimana Islam memperlakukan perempuan dalam keadaan haid adalah perlakuan yang paling utama dibandingkan dua umat yang celaka. Adapun kaum Yahudi, perempuan-perempuan mereka manakala haid, mereka isolir, mereka ya pisah dengan wanita-wanitanya yang sedang haid, dikucilkan sampai dia suci kembali, sehingga dia ya menyendiri sendiri. Ini kaum Yahudi. Adapun kaum Nasara, sebaliknya mereka kebablasan, mereka tetap mencampuri perempuan dalam keadaan haid. Maka datanglah Islam, ya agama yang paling indah, terbaik. Mana Islam menghalalkan seorang suami berjumpa dengan istrinya ketika haid. Islam hanya mengharamkan bagian ya, tempat keluarnya darah. Adapun lebih daripada itu dibolehkan. Dan tidak mengapa dia bersenang-senang dengan istrinya, berjumpa dengan istrinya, berbicara, bersenda gurau selama menjauhi tempat haid. Kata Allah, yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Perempuan yang kondisi haid, katakan haid itu adalah merupakan penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah wanita ya pada tempat haid. Berkata Ibunda Aisyah, kana Rasulullah SAW ya'muruni fa'tazira wa yubashiruni wa ana haidun. Adalah Nabi memerintahkanku untuk memakai sarung dan beliau mencumbuiku dan aku dalam keadaan haid. Ya. Kemudian hadis yang mulia ini dijadikan sebagai ulama sebagai landasan dasar bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Karena ibunda kita menyentuh Nabi SAW, menyentuh rambutnya, memegang rambutnya, kepalanya. Apalagi diperkuat sebagian tempat dalil lainnya. Dalam Sahih Bukhari, ibunda kita sedang ya salat, ibunda kita sedang tidur, Rasulullah salat malam, dan ibunda kita posisinya melintang di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi ketika mau sujud tak muat tempatnya karena sempitnya kamar mereka. Rasulullah SAW yang memberikan isyarat agar ibunda Aisyah kakinya dilipat dengan menyentuh kakinya. Ini menunjukkan tak batalnya wudu orang yang menyentuh wanita. Demikian juga hadis Urwah yang menceritakan bahwa Aisyah berkata, adalah Nabi SAW terkadang mencium istri-istrinya kemudian pergi sholat. Ini pendapat ulama-ulama ya. Walaupun sebagian ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan batal wudu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan karena mereka berpatokan dengan ayat dalam Al-Quran yang berbunyi aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i. Adapun mereka yang mengatakan tak batal, makna menyentuh di sini adalah merupakan bahasa kiasan tentang isyarat jima, bukan menyentuh biasa. Ya, kalaulah memang diharamkan, maka tak akan mungkin Nabi SAW melanjutkan salatnya ketika disentuh oleh istrinya atau ketika menyentuh istrinya. Dalam hadis Bukhari Muslim, ibunda Aisyah sedang meraba-raba di malam hari, khawatir suaminya pergi. Ternyata dia mendapati kedua kaki Nabi SAW sedang dalam keadaan sujud, yang berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Di sini ibunda Aisyah memegang kaki Nabi SAW. Maka inilah pendapat yang lebih dekat pada kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Aisyah qala musannifu rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalati sunnatu 'alal mu'takifi alla ya'uda maridon wa la yashhada janazatan
wala yamassa imra'atan wala yubashiraha wala yakhruja li hajatin illa lima la budda lahu min wala i'tikafa illa bisaumin wala i'tikafa ahsanallahu ilaikum wala i'tikafa illa bisaumin wala i'tikafa illa fi masjidin jami'in rawahu Abu Dawuda wala ba'sa bi rijalihi illa ar-rajaha illa an-rajaha ahsanallahu ilaikum illa an-rajiha waqfu akhirih. Naam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Aisyah semoga Allah meridhoinya, ini hadis yang ke-586. Qalat, dia berkata, as-sunnatu 'alal mu'takifi, sunnahnya bagi orang yang beriktikaf alla ya'uda maridan, janganlah dia keluar membezu orang sakit. Fokus di masjid. Wala yashhada janazah, jangan pula menghadiri pemakaman jenazah atau mendatangi tempat orang wafat. Wala yamassa imra'atan, janganlah dia menyentuh wanita. Wala yubashiraha, janganlah dia mencumbui wanita. Wala yakhruja li hajatin, janganlah dia keluar ya untuk hajatnya, illa lima la budda lahu minhu, kecuali memang mendesak harus dia lakukan. Wala i'tikafa illa bisaumin, tidak ada i'tikaf kecuali orang dalam keadaan berpuasa. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami', dan tidak ada i'tikaf kecuali dilakukan di masjid jami', masjid yang mengumpulkan orang untuk salat Jumat. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud. Dan Al-Hafidz mengatakan tidak mengapa dengan para perawinya, illa anna ar-rajiha waqfu akhirih, tetapi yang lebih rajih akhir kalimat ini adalah merupakan dari perkataan sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ya, berkata Syekh Abdul Bassam, hadis ini asalnya ada dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah. Ya. Tapi Imam Baihaqi menambahkan waqalat, dan berkata Ibunda Aisyah, as-sunnatul mu'takifi, dan disunahkan bagi orang i'tikaf alla ya'uda maridan, dan seterusnya, janganlah dia mendatangi orang sakit, dan seterusnya, dan syaratnya sahih. Ya. Ini adalah adab-adab orang yang sedang beriktikaf. Tidak perlu keluar rumah. Ya, walaupun untuk mengunjungi orang sakit, menghadiri jenazah, janganlah dia ya menyentuh wanita atau mencumbuinya sedang iktikaf. Maksudnya apabila dikhawatirkan akan membuat dia ya menjimai istrinya. Janganlah dia keluar untuk hajat kecuali sifatnya darurat atau sifatnya memang mau tidak mau harus dilakukan. Dan tidak ada puasa bisaumin kecuali dengan dalam keadaan berpuasa. Maksudnya tidaklah i'tikaf wala i'tikafa, tidak ada i'tikaf yang lebih utama atau kecuali apabila yang beriktikaf tersebut dalam keadaan berpuasa. Walaupun yang rajih boleh dia beriktikaf walau tak berpuasa, karena Umar radhiyallahu anhu arda beriktikaf di malam hari, dan malam hari bukanlah puasa, bukan waktu berpuasa. Maka i'tikaf itu lebih utama ketika dilakukan dengan keadaan berpuasa, tapi tidaklah wajib. Dan tidaklah ada i'tikaf kecuali di masjid jami', masjid yang mengumpulkan orang banyak untuk melaksanakan sholat jamaah dan Jumat. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal mu'takifi siyamun illa an yaj'alahu 'ala nafsihi, rawahu ad-Daruqutni wal Hakim war rajihu waqfahu aidan. Dari Ibnu Abbas, hadis ke-587. Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW berkata, tidaklah ada keharusan bagi orang beriktikaf itu dengan berpuasa. Bertentangan hadis sebelumnya. Ya, maksud hadis sebelumnya bahwasanya iktikaf yang paling utama adalah dengan berpuasa, tapi bukan menjadi suatu kewajiban. Karena dalam hadis ini dikatakan tidaklah ada kewajiban bagi orang beriktikaf dalam keadaan berpuasa.
kecuali memang dia bernazar atau memang dia wajibkan bagi dirinya untuk berpuasa. Berpuasa sambil beritikaf, maka hendaklah dia penuhi, dia tepati nazarnya, kan dia mewajibkan dirinya untuk beritikaf dalam keadaan berpuasa. Sekiranya tidak, maka tak wajib bagi dia beritikaf dalam keadaan berpuasa. Dan lebih dekat riwayat ini dan riwayat yang mauquf sampai ke Ibnu Abbas belaka, bukan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, jam berapa sisa waktu? Berapa? 6 menit ya. Kita padakan sampai di sini, insyaallah di malam yang akan datang kita akan masuk tentang pembahasan malam Lailatul Qadar biidznillah tabaraka taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad.